Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Glenis Oktania. Dan terkait dengan situasi terkini di posko pengungsian, saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Via Irmar di posko pengungsian Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Via, bagaimana posko di tempat Anda saat ini? Apa upaya pemulihan mental dari para pengungsi atau trauma healing yang dilakukan? Ya, betul, Glamis dan juga saudara, bahwa selain kebutuhan logistik dan juga permakanan yang dibutuhkan oleh pengungsi dari bencana Gunung Semeru, pendampingan secara psikologis atau trauma healing juga sangat dibutuhkan oleh para pengungsi. Nah, namun di pengungsian yang berada di posko lapangan Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, hingga saat ini saya masih belum melihat adanya trauma healing yang dilakukan terhadap anak-anak dan juga lansia. Nah, apakah hal yang sama juga dilakukan atau terjadi di posko-posko pengungsian yang lain? Saya akan mencoba mewawancarai salah seorang tim kesehatan dari Kodam 5 Brawijaya, Bapak Made, terkait tentang trauma healing. Seperti apa untuk para anak-anak dan juga lansia, dan titik-titik mana saja yang sudah dilakukan trauma healing atau pendampingan secara psikologis. Baik, selamat pagi Pak Made. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Astungkara. Kita dari tim kesehatan Kodam 5 Brawijaya, ya, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan, ya. Di mana tupoksi kami di sini seperti kami sampaikan, kita adalah memberikan pelayanan kesehatan. Di samping itu juga kita memberikan edukasi tentang trauma healing, ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita tetap mobile, ya, kita tetap beberapa titik yang kita lakukan dari 4 tim kami itu tetap nanti akan mencari tempat-tempat pengungsian, ya. Yang kita cari bukan tempat pengungsian aja, kita sekarang fokus ke tempat-tempat pengungsian juga yang sifatnya yang ada di kampung-kampung di saudaranya. Sekarang kita terfokusnya ke banyak, di samping ke anak-anak juga, trauma healingnya kita fokus ke lansia. Kita fokuskan. Ya, setelah kami lihat perkembangan di lapangan, ternyata trauma healing untuk anak-anak sudah signifikan kemajuannya, ya. Sudah banyak perkembangan anak-anak itu dari dua kali yang kita lakukan trauma healing itu sudah banyak sekali peningkatannya. Sekarang malah yang kita temukan para lansia, ya. Untuk mekanisme trauma healing lansia yang kita lakukan, kita tidak bisa sistemnya seperti anak-anak, ya, mengumpulkan, kita ajak banyak, nggak bisa. Tapi kita sifatnya pendekatan emosional. Nanti kita kolaborasi sama dokter dulu, diperiksa secara fisiknya sama dokter dulu. Ternyata di sana trauma healingnya, di sanalah kami piece to piece, ya, dari hati ke hati apa yang mereka rasakan, kita pendekatan. Selalu kami motivasi, ini bencana alam, yang susah bukan kita sendiri, saudara kita juga masih susah, ayo kita bangkit. Selalu itu kami ungkapkan untuk saudara-saudara kita. Kemudian kira-kira ada berapa titik yang sudah dilakukan trauma healing atau pendampingan secara psikologis, terutama bagi anak-anak dan juga lansia sendiri, Pak? Ya, seperti kami sampaikan, yang pertama itu kita di Pondok Pesantren Hulul Hubab itu, ya. Kemarin juga yang di pos kita di sini kita lakukan untuk anak-anak, ya. Tapi yang berlanjut kemarin juga kita lakukan di pos pengungsian koperasi yang ada di Candipuro. Yang menurut di sini hampir tiap hari, yang ada di pos ini hampir tiap hari, begitu ada lansia yang mengungsi di sini, dia berobat ke tempat kita, dokter menemukan ternyata ini perlu edukasi, ya, perlu motivasi trauma healing, kami langsung merapat untuk memberikan edukasi kepada klien kita yang merasakan trauma healing, khususnya lansia, secara piece to piece. Jadi artinya kalau untuk lansia sendiri tidak bisa dikumpulkan, ya Pak, ya, seperti anak-anak, tapi harus person to person seperti itu, ya Pak, ya. Nah, kemudian rata-rata apa yang dirasakan oleh lansia sendiri yang melakukan trauma healing ke Bapak dan juga tim? Rata-rata mereka merasa seperti apa, Pak? Ya, yang kami tangkap, ya, dari beberapa lansia yang kita lakukan trauma healing itu, mereka merasa kehilangan yang begitu berat, harta bendanya. Setelah ini mereka akan kemana? Terus saudaranya mereka yang tidak temukan bagaimana? Itu yang membuat mereka itu akhirnya terpikirkan, mengganggu pola istirahatnya, ya. Setelah pola istirahatnya terganggu, otomatis organ tubuhnya juga terganggu, ya. Muncullah gejala-gejala yang lain, susah tidur, ya. Yang menarik kami temukan kemarin juga ada ibu-ibu hamil, ya, ibu-ibu hamil di daerah pengungsian yang Candipuro di bawah. Mereka itu ke dokter kami, konsulnya bukannya kenapa-napa, minta obat penenang. Lah, makanya orang hamil kalau minta obat penenang, kami edukasi di sana, kami korek, cari sumber permasalahan benang merah, ternyata mereka ya perlu edukasi trauma healing. Setelah kami lakukan pendekatan, artinya mereka nangis, terharu, ya, istighfar, ya, mengucap sama Tuhan, akhirnya
mulai harapan remaja bangkit, ayo ibu bangkit, bangkit, gak boleh kayak gini, kasihan ibunya, kasihan janinnya, kasihan suaminya, kasihan anak-anaknya, harus bisa, selalu kami motivasi seperti gitu. Rencana kedepannya akan dilakukan proses trauma healing ke titik mana lagi, Pak Made? Kita tetap mobile ya Mbak ya. Sekarang kita bukan fokus ke tempat-tempat pengungsian aja, tapi kita juga mulai masuk ke ranah-ranah ke lingkungan masyarakat yang sudah-sudahnya mengungsi di sana. Sifatnya kita mobile aja. Begitu ada teman-teman kita ya di lapangan, baik teman-teman kita relawan, teman-teman kita dinas kesehatan, dan teman-teman Babinsa, itu BPBD yang di lapangan menemukan, Pak, ini ada pasien yang begini, ini tidak mau mengungsi, kenapa? Tidak mau mengungsi Pak, apa sebabnya? Kita di sana juga muncul gangguan psikisnya. Perlu kita edukasi trauma healing tersebut gitu. Sistem kita mobile, tetap mobile kita, tidak terfokus sama di tempat pengungsian aja. Pak, sejauh ini melakukan proses trauma healing kepada pengungsi itu apa kendalanya Bapak? Untuk pendekatan terutama lansia ya, untuk pendekatan kita face to face ke lansia itu memang tidak semudah yang kita bayangkan ya. Tidak semudah kita mengasih anak-anak, kita kasih kue, ayo kumpul, kita nyanyi bareng, kita kasih balon, kasih bola, jadi happy mereka. Tepuk tangan bareng-bareng. Ini kita kan harus bisa masuk ke mendalam perasaan apa yang paling dalam mereka rasakan. Kita harus bisa masuk ke sana. Kalau sudah kita bisa masuk ke sana, baru kita bisa menggali. Setelah kita gali, ya mereka percaya sama kita, baru kita edukasi. Ya, kesulitannya kami ya ibaratkan proaktifnya mereka. Kadang-kadang kan ya namanya manusia karakter lain-lain ya. Kalau mereka yang karakternya bisa kita dekati secara edukasi secara mendekat, gampang kita. Tapi kadang-kadang yang sudah suka menyendiri, yang 2-3 hari susah tidur ini yang perlu kita perhatikan. Ya, itu udah kami lakukan ya. Pasti di pengungsian kami tanyakan, yang sakit-sakit itu, Mbah ada gangguan pola tidur, susah makan enggak, BAB-nya bagaimana? Selalu kami edukasi, kami tanyakan, begitu ada gejala-gejala itu muncul, kami fokuskan ke trauma healing. Di samping juga kolaborasi sama Pak Dokter juga mengasihkan suatu vitamin suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya seperti gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Made, selamat melanjutkan aktivitasnya. Baik, Glemis dan juga saudara, bahwa memang rata-rata pengungsi yang ada di lapangan Desa Sumberweli ini didominasi oleh lansia dan juga anak-anak, dan diharapkan dengan adanya trauma healing yang dilakukan oleh petugas ini bisa mengembalikan atau paling tidak mengurangi rasa trauma mereka pasca terjadinya bencana Gunung Semeru ini. Glemis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV via Irmar yang langsung berdialog dengan tim kesehatan, tim medis terkait dengan trauma healing yang difokuskan kepada anak-anak dan juga lansia. Terima kasih via Irmar. Saudara, jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih hadirkan sejumlah informasi lain di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami.